Halo teman-teman, selamat sore. Oke, di sini saya coba akan mengulangin lagi ya hasil belajar saya semalam gitu. Oke, pertama amortisasi. Apa itu amortisasi? Amortisasi adalah pencatatan biaya yang kita bayarkan di muka tetapi belum habis gitu atau belum kita gunakan. Itu namanya amortisasi. Jadi dia mengurangi nanti setiap bulannya. Nah, di sini saya sudah bikin master plan tentang amortisasi. Contohnya itu saya bikin sewa kantor. Oke. Nah, sewa kantor ini biaya sewanya selama 1 tahun itu 120.000 dengan masa pakainya itu 1 tahun atau 12 bulan. Berarti kan setiap bulan itu bayarnya 10.000 gitu. Nah, di sini ini timelinenya saya sudah buatkan dari bulan Januari sampai Desember. Dengan kita juga harus pinjam uang ke paman 150.000. Bagaimana pengaplikasiannya? Kita langsung cekidot. Oke, sebentar saya tutup dulu. Oke, langkah pertama kita lakukan pencatatan hasil pinjam dari paman. Oke, kita buka di modul kas dan bank, kemudian kita masuk ke fitur penerimaan. Seperti itu. Oke, mohon ditunggu. Oke, selanjutnya kita pilih kas dan banknya. Kita masukkan aja ya ke kas kecil. Kemudian kita pilih akunnya karena itu pinjaman dari paman. Nah, maka akunnya masuk ke hutang jangka panjang. Seperti itu. Kita masukkan berapa nominalnya? 150.000. Oke, kita lanjut. Jangan lupa lebih baik kita kasih informasi catatan. Pinjaman paman. Pinjaman paman. Oke, kalau udah save gitu. Tapi ini saya nggak save karena saya sudah buat sebelumnya di sini. Gitu. Oke, selanjutnya dari pinjaman paman sudah kita catat. Sekarang kita bayar sewa gedung. Untuk bayar sewa gedung kita pakai modul kas dan bank, kemudian ke fitur pembayaran. Di mana fitur pembayaran di kas bank ini biasanya digunakan untuk pencatatan biaya operasional seperti itu. Nah, salah satunya sewa gedung. Di sini kita keluarin dari kas kecil gitu. Nah, akun perkiranya eh, kita masukkan sewa gedung dibayar di muka dengan nilai 120.000 selama 1 tahun. Kita kasih catatan biar tidak lupa sewa gedung 12 bulan. Oke, kalau sudah kita simpan gitu. Tapi saya nggak akan simpan karena sebelumnya saya sudah bikin. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke amortisasinya. Oke. Apa yang kita lakukan? Kita masuk ke buku besar, modul buku besar, kemudian kita jurnal umum. Oke. Kita pilih akunnya gitu. Tadi sewa sewa gedung dibayar di muka berapa? 10.000. Lawannya apa? Lawannya beban sewa pada gedung 10.000. Dia otomatis. Oke, kalau ada catatan, kita masukkan catatan sebagai eh, amortisasi Januari misalkan. Seperti itu. Tinggal kita simpan. Tapi lagi-lagi saya tidak simpan karena saya sudah pernah membuat di bulan Januari. Oke, kelebihan akurat itu dia bisa namanya transaksi berulang gitu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu bikin satu-satu lagi gitu. Nah, jadi tinggal masuk lagi ke yang sudah pernah kita input transaksinya, terus ke lain-lain, terus pilih transaksi berulang. Oke. Kalau sudah kita save di transaksi berulang, nanti kita buka nih di modul perusahaan, terus
pilih fitur transaksi berulang gitu. Nanti muncul nih yang tadi kita save tuh gitu. Lah udah kita buka aja. Kita buka. Nah, nanti udah ada nih banyak sampai Desember. Nah, kita tinggal nama-namain gitu. Nama-namain di sini keterangannya. Ini amortisasi sewa bulan Juli misalkan gitu. Nah, sudah selesai untuk amortisasi cukup sampai di sini. Gitu. Nah, kalau kita mau lihat laporannya bisa kita buka di daftar laporan. Kita lihat neraca multi periode. Kita pilih sampai bulan Desember. Kita tampilkan saldo 0. Kita buka. Kita lihat sewa gedung bayar di muka. Oke, masuk ya. Sampai bulan Mei. Karena saya belum melakukan di bulan Juni gitu. Jadi saldo di bulan Mei sampai bulan Agustus masih sama 60 gitu. Oke. Selanjutnya kita melakukan eh, aset tetap. Baik. Nah, di sini aset tetap ini kita asumsikan kita punya printer Epson L3110 gitu. Dengan biaya kita beli itu 480.000. Nah, masa pakainya itu kita asumsikan 4 tahun atau 40 4 ya betul 4 tahun atau 48 bulan dengan tarif susutan per bulannya itu 10.000. Gimana cara input di akun otomennya? Oke, pertama kita bikin kategorinya dulu gitu. Pertama kita masuk ke modul aset tetap, kemudian kita masuk ke kategori aset. Nah, apa tujuannya kategori aset? Tujuannya adalah untuk kita mengklasifikasikan aset kita gitu, biar lebih detail, biar tidak kecampur sama yang lain seperti itu. Kita bikin dulu di sini kategori asetnya. Mau apa? Inventaris kantor bisa gitu. Nah, tinggal kita bikin, kita set. Kebetulan saya nggak bikin lagi karena saya sudah punya sebelumnya. Seperti itu. Kalau kita udah bikin kategori asetnya, selanjutnya kita ke masuk aset tetap, modul aset, kemudian ke fitur aset tetap. Nah, di sini kita kasih nama tadi karena tujuan kita printer Epson L3110, kita masukkan printer L3110. Oke. Jangan lupa diisi tanggal beli dan tanggal pakainya. Kalau kita beli belum tentu langsung kita pakai, tapi kalau mau langsung dipakai juga nggak apa-apa gitu. Begitu kita beli di hari yang sama, kita pakai di hari yang sama juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini kita asumsikan tanggal beli dan tanggal pakainya sama ya. Nah, karena printer L3 printer, sorry, ada tambahan Epson. Oke, berwujud ada bentuknya, maka ini tidak usah di checklist karena asetnya berwujud. Tapi kalau asetnya tidak berwujud, di checklist. Contohnya lisensi atau piagam dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa diisi akun asetnya. Kita sepakatin printer Epson ini masuk ke inventaris kantor. Oke. Kemudian akun akumulasi penyusutannya kita masukkan sebagai akumulasi penyusutan inventaris kantor. Dan akun beban penyusutannya masuk ke beban penyusutan inventaris kantor. Kuantitasnya berapa? Kita isi 1. Nah, umur asetnya berapa? Tadi kita sepakat bahwa umur asetnya itu 48 bulan atau 4 tahun. Seperti itu. Nah, jangan lupa selanjutnya kita masuk ke informasi kategorinya yang tadi sudah kita bikin, masuk ke inventaris kantor. Oke, lokasinya boleh diisi, pajak juga boleh diisi, seperti itu. Nah, jangan lupa di bagian RP ini kita masukkan akunnya. Akunnya adalah utang jangka panjang karena kita minjem uang dari leasing sebesar 500.000. Gitu. Jangan lupa kita kasih catatan di sini
Oke, kalau sudah kita lanjut, kita simpan gitu. Lagi-lagi saya tidak melakukan simpan karena sebelumnya saya sudah coba buat gitu. Nah, kalau sudah kita simpan, masuk ke daftar list, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau aset sudah kita buat, selanjutnya kita lakukan period end. Period end kita masuk ke modul perusahaan, terus kita lakukan proses akhir bulan gitu. Masuk ke fitur proses akhir bulan atau period end. Kita pilih deh, kita mau menyusutkan di bulan apa gitu. Kalau mau menyusutkan di bulan Februari, kita pilih Februari, kita simpan seperti itu. Tinggal kita save gitu. Sudah selesai. Terima kasih.